untuk kegiatan yang ada di Mantiga Aceh Utara merupakan sebuah model pembelajaran karya wisata. Dituntut nanti kepada peserta didik untuk mampu mengolah data sehingga menjadi sebuah modul hasil karya daripada karya wisata tersebut. Dan ini merupakan sebuah program yang dinanti-nantikan oleh peserta didik yang ada di Mantiga Aceh Utara. Semangat, bravo. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak Rizie. Bagus seperti komentar Pak Usni, karena kan memang anak-anak sangat ingin sekali ikut kelasata untuk belajar di luar sekolah. Oke Pak, terima kasih. Day in my life, oke Besti, kita berada di rumah Cun Mutia yang keberadaannya di Matang Kuli. Sahabat Syiar Aceh Long, pada hari yang berbahagia ini, kami segenap warga Madrasah Aliyah Negeri 3 Aceh Utara, baik guru dan siswa melakukan kunjungan ke rumah kelahiran Cut Mutia, pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Letak rumah Cut Mutia berada di Desa Masjid Pirak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sementara kuburan Cut Mutia berada di hutan belantara Aceh yang harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati gunung-gunung, bukit-bukit serta rawa-rawa yang penuh dengan binatang buas yang dijumpai dalam perjalanan menuju makam Cut Mutia. Makam Cut Mutia berada di Desa Alurime, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara, berbatasan Aceh Utara dengan Takengon. Untuk menuju ke tempat wisata rumah Cut Mutia ini, wisatawan setidaknya harus menempuh jarak kurang lebih 31 km atau dengan perjalanan sekitar 1 jam dari kota Lok Seumawe ke Matangkuli. Sementara kami harus menempuh perjalanan sekira 45 km dari Dewantara menuju Matangkuli ini. Sebelum tempat ini menjadi museum seperti saat ini, rumah Cut Mutia sempat digunakan sebagai tempat tinggal oleh salah satu keturunan beliau, sebelum keluarga akhirnya berinisiatif untuk mengubah rumah ini sebagai museum. Akhirnya pada tahun 1982 pemerintah merenovasi tempat tersebut karena bangunan yang sudah mulai termakan zaman dan tergerus usia. Layaknya rumah adat Aceh pada umumnya, bangunan rumah Cut Mutia ini memiliki arsitektur yang indah. Konstruksinya pun terbilang sangat kokoh, berbentuk seperti rumah panggung serta tercatat ada 16 tiang yang menyangga rumah ini. Ketinggian bangunan diperkirakan mencapai 3 meter dari atas permukaan tanah. Untuk memasuki rumah ini, wisatawan bisa menggunakan tangga yang terbuat dari kayu. Pada bagian depan pintu, akan terlihat sebuah ukiran yang cukup indah. Atap rumah yang terbuat dari daun rumbia, juga menambah kesan klasik pada rumah Cut Mutia ini. Wisatawan bisa menikmati keindahan arsitektur dari rumah ini dengan mengelilingi kompleks museum tersebut. Di dalam rumah tersebut, tersimpan beberapa koleksi lukisan dari Cut Mutia. Selain itu, terdapat pula koleksi foto-foto seperti bentuk rumah Cut Mutia sebelum direnovasi, serta foto dari para pemimpin pasukan kolonial Belanda. Wisatawan juga bisa melihat adanya 2 buah alat musik tradisional Aceh bernama rapai. Selain rumah, wisatawan juga bisa melihat monumen Cut Mutia yang letaknya berada di dalam kompleks museum. Monumen ini dibangun untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa Cut Mutia atas kegigihannya melawan Belanda. Monumen tersebut juga bertuliskan kisah singkat tentang perjuangan Cut Mutia melawan penjajah semasa hidupnya. Rumah Cut Mutia juga menawarkan keindahan alam sekitar yang rindang dan asri. Kompleks ini memang tertata dengan rapi, pada halamannya ditumbuhi rerumputan dan juga beberapa jenis pohon sehingga menciptakan udara yang segar dan sejuk. Tak jarang pengunjung yang datang betah berlama-lama menikmati sejuk udara dan pemandangan indah yang ditawarkan tempat wisata ini. Cut Mutia adalah pahlawan perempuan Aceh yang dijadikan pahlawan nasional Indonesia. Padahal beliau melakukan perjuangan pada masa itu, untuk melawan kolonial Belanda yang ingin masuk ke Aceh dan bertujuan menjajah Nangro Aceh Darussalam. Bahkan pada waktu itu, belum adanya negara Indonesia, bahkan jauh sebelum adanya Indonesia pada tahun 1945. Aceh adalah resmi sebagai sebuah negara yang sah dengan bukti-bukti sejarah dan situs sejarah yang masih abadi sampai saat ini di Aceh serta diakui di seluruh dunia.
Lalu Aceh bergabung dengan negara Indonesia pada tahun 1945 atas kesepakatan Tengku Daud Bereh dengan Bung Karno. Dengan iming-iming Aceh menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Sehingga dengan sebab itulah bergabungnya Aceh dengan Indonesia sehingga dunia luar baru mengakui negara Indonesia menjadi sebuah negara, karena hanya Aceh yang masih berdaulat dan tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda atau negara manapun, sementara Pulau Jawa sudah menjadi bagian dari jajahan negara kolonial Belanda. Cut Mutia turut mempertaruhkan nyawanya demi mengusir penjajah Belanda. Bahkan, sejak kecil, ia sudah dididik untuk memahami soal agama dan ilmu bermain pedang. Semasa hidup, Cut Mutia dikenal sebagai ahli pengatur strategi pertempuran. Taktiknya seringkali memporak-porandakan pertahanan militer Belanda. Salah satu taktik yang pernah ia gunakan adalah taktik serang dan mundur, serta menggunakan prajurit memata-matai gerak-gerik pasukan lawan. Meski sempat dibujuk untuk menyerah, Cut Mutia tetap memilih berperang. Cut Mutia atau Cut Mutia lahir di Aceh, pada tanggal 15 Februari tahun 1870. Cut Mutia merupakan satu-satunya anak perempuan dari pasangan Teuku Ben Daud Pirak dan Cut Jah. Orang tuanya merupakan keturunan Minangkabau asal Sijunjung, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama dan pemimpin pemerintahan di daerah Pirak saat itu. Semasa hidupnya, Cut Mutia sudah menikah sebanyak 3 kali. Suami pertamanya adalah Teuku Syamsarif atau yang dikenal Teuku Cik Bintara. Lalu, suami keduanya bernama Teuku Cik Muhammad. Bersama dengan suami keduanya inilah Cut Mutia pertama kali turun ke medan perang melawan Belanda. Bersama suami keduanya, pada 1899, Cik Muhammad memimpin serangan melawan Belanda. Awalnya, pasukan Belanda kebingungan harus berbuat apa. Namun, 2 tahun berikutnya, Cik Muhammad bersama pasukannya tidak lagi bergerak. Belanda mengira mereka sudah kehilangan semangat untuk melakukan perlawanan. Namun, pada 1901, Cik Muhammad kembali melakukan serangan mendadak dan berhasil menghancurkan pertahanan Belanda di sana. Atas keberhasilannya ini, Teuku Cik Muhammad diangkat menjadi Bupati Kereto oleh Sultan Aceh. Pada 1905, Cik Muhammad ditangkap oleh Belanda. Ia dimasukkan ke dalam penjara dan ditembak mati oleh pasukan Belanda. Setelah suami kedua meninggal, Cut Mutia menikah lagi dengan Pang Nanggro. Dengan suami ketiganya ini akhirnya mereka melanjutkan melawan penjajahan Belanda. Ia bersama Pang Nanggro bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Teuku Muda Ganto. Cut Mutia dan Pang Nanggro saling bahu-membahu melawan Belanda. Namun, pada suatu pertempuran dengan Korps Marehausi, satuan militer bentukan kolonial Hindia Belanda, di Payacicem, Cut Mutia bersama para wanita lain melarikan diri ke hutan. Pang Nanggro sendiri melanjutkan perlawanan hingga tewas pada tanggal 26 September tahun 1910. Mengetahui hal tersebut, Cut Mutia bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya, yaitu 45 orang dan 13 senjata. Cut Mutia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melintasi hutan belantara. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1910, Cut Mutia bersama pasukannya ditemukan oleh pihak Belanda dari persembunyiannya di Payacicem. Awalnya ia menolak untuk ditangkap sambil memegang rencong, senjata khas Aceh. Cut Mutia gugur setelah pasukan Belanda menembaknya di kepala dan dada sebanyak 3 kali. Dengan perjuangan Cut Mutia ini, mempertahankan Nanggro Aceh dari kolonial Belanda sampai titik darah penghabisan. Semoga akan melahirkan cutnya yang lain di Aceh yang melawan ketidakadilan yang diderita Aceh. Amin ya rabbal alamin. Tampak siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Aceh Utara sedang menikmati keindahan alam dan asrinya suasana damai di rumah Cut Mutia ini. Sepertinya kami ingin berlama-lama di rumah Cut Mutia ini, namun, masih banyak situs sejarah lainnya yang akan kami kunjungi lagi, seperti ke Makam Raja Malikusaleh dan Museum Islam Samudra Pasai. Salam sukses selalu, Syiar Aceh Long.